Woi, podcast dulu kita. Halo guys, bertemu lagi dengan Raka Lucid Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Awai, si tukang tracing. Nah, dia juga YouTuber juga guys, dia juga YouTuber. Channelnya itu tentang desain grafis. Anda bisa cek di YouTube-nya Awai, yaitu tukang tracing. Ya. Udah, jangan berlama-lama lagi guys, kita langsung eksekusi. Silakan Pak Wahyu, apa disebut dengan Mas Awai? Perkenalkan diri Anda ke audiens ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh deh Cah. Perkenalan ya. Jadi nama asli Wahyu, akrab dipanggil Awai. Awai. Ya ada sejarahnya. Nggak ngerti sih orang-orang panggil Awai kenapa gitu. Jadi saya juga kebetulan pengelola channel juga, Mas Ucil. Punya channel juga, tadi udah disebutin, namanya Tukang Tracing. Ya, jadi bagi teman-teman yang pengen belajar tutorial atau tips desain, bahkan di sana juga udah ada bahas beberapa tentang trik sablon juga ada. Oh, ada ya. Bisa mampir ke channel Tukang Tracing. Nah, untuk nama Tukang Tracing sendiri itu diambil dari apa itu, Pak? Tukang kan identik dengan bangunan gitu ya kan. Nah, tukang bangunan, tukang ini kok kenapa diambil jadi tukang tracing ya Pak? Gimana itu filosofinya gitu Pak? Iya, Mas Wahyu. Iya sih ya. Di saat orang lain berlomba-lomba bikin nama sekeren mungkin ya, kayak pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan ini pakai bahasa nyeleneh gitu ya. Jerman dan lain sebagainya, orang-orang bikin nama studio pada keren-keren gitu ya. Gak tahu, itu cuman sekedar kayak terbesit di pikiran aja. Jadi waktu itu awalnya sebetulnya pas memulai buka jasa desain itu sekitar 2016-an. 2016-an. Iya, itu bukan Tukang Tracing namanya. Apa? Oh, Wahyu Art. Sebelum Tukang Tracing Wahyu Art gitu. Iya. Iya, jadi namanya dulu tuh Wahyu Art. Cuman kurang laku apa, kurang familiar apa gimana itu? Enggak ya, kayak terlalu narsis. Oh, narsis. Iya, terlalu narsis, pakai nama sendiri buat sebuah brand tuh terlalu narsis. Terlalu narsis ya. Jadi akhirnya mikir, ganti nama aja lah gitu. Jadi namanya Tukang Tracing. Nah, itu terdiri dari dua kata kan, tukang sama tracing. Tukang itu kalau teman-teman yang nonton umumnya masyarakat Jawa, ya benar tadi disebut dengan tukang bangunan gitu. Tukang bangunan. Identik dengan orang-orang kulit. Tukang AC kalau sekarang kan. Jadi ya perkuliahan duniawi lah kalau orang-orang tukang-tukang kayak gitu kan. Tapi ini hebat loh. Tukang bisa masuk ke desain. Kan kata tukang. Tadinya awalnya maunya tukang desain. Oh. Awalnya niatnya mau tukang desain. Gimana gitu? Malah orang pada penasaran gitu Pak. Iya, jadi ya awalnya mau tukang desain, terus akhirnya ngambil dari kata tukang ya tadi melambangkan identitas kerja keras lah gitu. Kalau orang udah tukang tuh udah lah gitu. Yang penting mah jangan tukang nyolong aja. Jangan itu, nggak boleh. Nah gini Mas Wahyu. Untuk Mas Wahyu ini gitu. di mana nih tempat tinggalnya, asal mulanya? Ya, untuk dari Indramayu asli Mas. Indramayu asli. Iya, saya dari Indramayu asli. Ya orang tua juga orang sini semua, cuman dulu tuh sempat standby di Cirebon. Oh, di Cirebon. Di Cirebon 4 tahun kuliah di sana, dan ya iseng-iseng buka studio juga di sana. Iya. Studio di sana. Dengar punya berapa karyawan waktu di Cirebon itu Pak? Waktu di Cirebon itu yang ada di studionya aja itu 4 orang. 4 orang. Terus yang sistem online-nya itu 2 orang. Jadi mantap total sekali itu 6. nih guys, Awai ini. Tapi pusing Mas. Pusing Mas. Saking banyak orderannya sampai bisa bangun karyawan nih, hebat nih. Banyak sih enggak ya, cuman ya ada. Ya lumayan, 4 itu ya udah luar biasa. Ada aja lah nyoba. Cuman untuk sekarang gara-gara saat itu udah mulai pandemi jadi kan sempat turun. Iya sih, jadi saya juga merasakan Pak. Iya, jadi untuk sekarang studionya online semua, timnya sekarang timnya online semua. Jadi offline tuh nggak ada ya? Nggak ada sekarang, nggak ada. Jadi semuanya ya online semua, bisa lah gitu. Nah gini, kapan memulai profesi sebagai desain grafis ini Pak Wahyu nih? Oke. Awal mula tuh gimana? Awal mula ya. Kenapa bisa suka
sampai desain grafis. Bahkan bisa dibilang sekarang sebagai profesi gitu. Iya, ya. malah profesi. Iya ya. sih, sekarang profesi sih, emang pendapatan utama dari situ ya. Awalnya tuh Mas Ucil sebetulnya nggak kecemplung, apa ya, nggak niat Nggak masuk niat situ. masuk Jadi ke desain. kecemplung nggak sengaja, bisa dibilang gitu. Jadi ini flashback ke dulu juga, sekitar 5-6 tahun lalu lah, waktu zamannya masih SMK ceritanya gitu. Malah dulu cita-citanya bukan pengen jadi desainer grafis, tadinya. Apa itu Pak? Tadinya mau ke fotografer, Ke soalnya foto. iya, jadi dulu tuh kayak melihat fotografer tuh sebuah profesi yang keren. Keren, menarik ya. Menarik. Dipandang gitu. orang, wow Iya, ini. wow, gitu kan biasanya kalau ada fotografer tuh. Iya, terus akhirnya mencoba untuk pengen jadi apa ya, ala-ala fotografer gitu. Awalnya nyoba pakai HP ya, belajar lah pencahayaan, belajar ini belajar itu, tertarik. Nah, poin akhirnya kenapa memutuskan untuk tidak lanjut itu pas mau serius terjun. Kendalanya? Karena saat itu masih pakai HP, akhirnya mikir masa sih gitu pengen serius tapi cuma pakai HP. Fotografer nggak punya kamera itu kan nggak lazim dong, kayak aneh gitu. Dibilang ya aneh sih. Aneh. Jadi akhirnya nyoba browsing saat itu, pengen nyoba beli kamera. Pernah browsing. Iya, nyari harga kamera gitu kan, karena ya pengen diterjun serius. Kaget dong harganya. Gila itu. Saat itu masih ya. Berapa itu Mas Awai? Kamera dulu tuh. Itu yang standar, itu kan aku udah udah nyoba sharing juga sama guru, sama temen. Nggak tahu waktu itu disaranin pakai tipe apa gitu. Itu bodinya aja yang masih dasar, belum sama lensa dan lain itu 9 juta. Tapi lupa itu Canon apa gitu. Bodinya aja tuh 9 juta. Itu yang udah proper buat kita bisa jadi fotografer lah gitu. Itu udah minimalnya segitu. Jadi dipikir anjir gitu kan, harga jadi down gini cita-cita mau jadi fotografer gara-gara lihat harga. Modalnya gede. Modalnya gede, 9 juta dari mana gitu. Nyoba ngobrol lah ke bapak gitu. Pak, pengen beli kamera nih, harganya berapa? Sekian. Nggak disanggupin kan. Dah patah tuh akhirnya. Pada semangat. Iya, patah. Udah terus ngobrol sama teman juga. Udah yuk, kalau kamu memang sukanya di industri kreatif, kayak fotografer, kayak desain dan sebagainya, industrinya kan kreatif gitu. Ya, seni ya. Iya, di seni. Coba geser aja, nggak terlalu jauh, tapi masih satu ruang lingkup gitu. Coba nyoba di desain grafis, kata teman tuh. Oke, akhirnya nyoba di desain dan ya nyemplung di situ. Gimana tuh? Apa ada keraguan apa nggak tuh waktu nyemplung ke desain ragu sebetulnya, kayak apa percaya diri apa tidaknya tuh gini ya Mas Cil, kayak dulu tuh mikir saat ya itu ya masih SMK ya, namanya juga masih anak-anak, saat itu kepikiran masa sih gitu dari desain bisa ngasilin duit, masa sih gitu. Masih belum percaya waktu itu. Masih belum percaya, apalagi kan dengan segala-gala kebutuhan harus dibeli ini itu kan. Jadi masih mikir dari desain masa iya sih orang bisa hidup dari desain gitu. Terus siapa ada yang mau beli, siapa ada yang mau lihat, siapa masih mikir siapa yang mau beli, masarnya gimana, kliennya gimana, targetnya mana, dong masih. Terus dari segi masa depannya juga gimana gitu. Soalnya gini loh, kalau profesi fotografer, apalagi di ruang lingkup aku pribadi di kampung lah, terutama di Indramayu ini, di desaku, kalau profesi fotografer itu mereka masih tukang foto keren gitu, masih kayak lumrah lah, profesi-profesi yang oke gitu. Tapi ketika disandingin dengan desain grafis atau tukang gambar gitu, masa gambar baru oleh duit gitu kan, kalau kata orang Indonesia gambar oleh duit priwen gitu kan. Jadi akhirnya dilema lagi tuh di situ. Kadang dulu dia dipandang sebelah mata kayak iya. Buat apa desain kalau foto kan orang cekrek udah dapat fotonya, foto wedding, orang tunangan, kayak wisuda semua juga butuh foto gitu. Foto karena itu kadang kalau di masyarakat juga kan dari situ. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba, saat itu pun juga belum punya alat sendiri, masih di warnet. Warnet masih populer 2016 2017 itu, warnet masih populer lah. Jadi belajar nyari tutorial di warnet, beli buku, sharing sama temen.
nyoba, terus akhirnya mulai paham nih di softwarenya gitu kan, nyoba buka jasa, mulai buka jasa dari situ. Mulai Buka percaya jasa. diri buka Iya, jasa gitu. buka jasa. Terakhir banget itu dapat orderan kalau nggak salah dari orang Ciamis. Oh, malah Itu bikin luar ya, apa sih, dari di- luar kota karena dari luar pastinya kota ya? pastinya di Facebook. Jadi kita tuh Oh, kayak ada iya. semacam grup desain grafis Indonesia, kayak semacam Iya banyak sih sekarang di Facebook, iya di Facebook grup-grup gitu kan. kayak kayak tukang sambal di Indonesia, kayak freelancer di Indonesia, Ya banyak lah betul sih, grup-grup banyak. kayak Jadi gitu. apa sih, orangnya gampang Posting, sih, iya, tinggal posting saat milih itu mau di yang mana situ. gitu kan. Terus pertama dibeli itu pakai orang Ciamis saat itu, kalau nggak salah karena dulu nggak ngerti ngasih harga berapa, Ngasih harga. cuma 15.000 maksudnya. Itu ya murah, kalau yang udah tahu tuh harga segitu tuh paling murah. Tapi bagi aku pribadi Oh ya, namanya juga saat itu saat itu. anak kelas 1 SMK, berarti itu masih 16 tahun lah. 15.000 itu bisa sangu sehari loh. Ya, Bisa untuk jajan sehari, bisa beli sarapan, beli somai, beli pulsa. gede lah. Gede. Kalau menurut gitu. saya. Nah, menurut aku waktu dulu saat itu 15.000 itu nggak tahu bikin untuk desain kaos apa gitu. Lupa, Masih 15.000. masih gambar-gambar. Ingat, udah mah 15.000 bayarnya pakai pulsa lagi. Karena saat itu belum punya rekening. Iya, rekening juga Belum masih bisa. belum bisa ya, kayak Masih 16 tahun saat kayak itu. PayPay apa gitu juga masih belum terlalu belum populer. terlalu populer Iya, ya. kayak OVO, Dana apa juga masih pakai Belum pulsa. masih. Dulu. Nah, Itu gini. akhirnya Jadi asal dipilihnya desain grafis tuh. iya, kayak gitu sejarahnya, akhirnya milih desain grafis. Dulu sih mulai foto ya, desain sekarang pindah desain grafis desain gara-gara grafis. gara-gara ini Ya, guys. Apa nggak sih, sengaja lihat tertentu. Harga kamera. lihat harga kamera yang Kamera mahal. harganya ditambungin jadi ngedown masuk awal ini. Jadi pilihlah Betul. desain grafis. Alhamdulillah bisa dan jadi profesi. ya, jadi Ya, profesi udah jalan sampai sekarang ya. Jalan sampai sekarang. Nah, ini Mas Awai, ada pertanyaan nih untuk Mas Awai. Suka duka menjadi desainer grafis tuh gimana itu, Mas Oke. Awai? Keluhannya nih. Mungkin aku jawabnya secara general aja ya, jadi Iya. secara keseluruhan pandangan orang gitu. Sukanya tadi, kita tuh kalau sebagai freelancer di industri desain grafis, kita tuh tidak terikat dengan perusahaan. Jadi nggak ada jam kerja. Mau malam, mau pagi, mau Bebas siang lah, kita ya. bisa kerjanya Sukanya tuh, bebas. Beda kita dengan kerja yang konvensional, misalnya kayak jadi guru atau jadi PNS, kerja kantoran, itu kan dari jam 7 sampai jam Ya, 4. udah dipatok. Ya udah dipatok gitu. Jamnya Kalau gitu. kalau sukanya ya itu waktunya fleksibel, Fleksibel. terus kita bisa jadi bisa ngatur waktunya sendiri, terus nggak mikirin seragam, nggak mikirin penampilan. Yang penting cuman jalan. Cuma jalan. Sukanya di situ, terus bisa ngeksplor lah. Jadi ada ide apa dibikin, ada ide apa dibikin. Oh ya, Jadi gagasan. gagasan apa dibikin. Itu enaknya jadi freelancer, terutama di desainer grafis. Bisa mulapan ke desainer ya. Iya, ke desainnya gitu, masalah keresahan apa juga. Nah, itu kan sukanya. Untuk masalah duka, tadi karena kita tidak terikat dengan sebuah perusahaan. Kalau perusahaan kan umumnya sih gaji tiap Iya. bulan. Nah, karena aku nih posisinya freelancer, desainer grafis freelancer gitu kan, tidak terikat dengan sebuah agensi, ya pendapatannya nggak tetap. Ya tetap ya Pak. Udah hampir kayaknya 9 dari 10 orang ketika ditanya duka menjadi freelancer desainer grafis apa, ya itu paling utama. Jadi kadang kalau lagi banyak kalau lagi kalau sepi, lagi sepi, ya. ya udah Tidur aja. tidur aja. Ya kalau Tidur digaji aja. mah Dukanya enaknya di situ, dukanya di sepi maupun ramai. Kalau digaji ya Iya. udah ada gaji tetap gitu. Terus yang kedua, karena kita nggak terikat waktu, kadang dari segi klien pun ngontak tuh seenaknya, kayak Ya, hari iya. Minggu, malam-malam, dini hari gitu. Dukanya tuh di situ Pak ya. Iya, dukanya. Jadi kita juga harus standby terus gitu. Jadi nggak ada jam kerja dan ini itu. Dukanya di situ. Satu lagi nih yang sekarang lagi dirasain. Gimana ini? Kebetulan kan kayak udah lumayan lah dari desain bisa menghidupi lah, Menghidupi. gitu. Makan aja cukup gitu istilahnya. Dulu habis SMK, tadi kan kita tarik lagi nih ceritanya ke belakang. Habis SMK, lulus kuliah kebetulan. Tadi juga yang ngebahas masalah studio itu Oh, ya, di studio. kuliah. Oh, Ya. oh,
Masih kuliah masih waktu kuliah itu. saat itu. Jadi kuliah sekaligus ada studio juga. Jadi ada ini mah sambil sampingan gitu ya, Nah, bisa iya, dibilang. masih Tapi bisa sekarang sampingan. udah jadi profesi lah. Kelar dari kuliah akhirnya pulang ke rumah, terus semua barang juga dipindah ke rumah. Ya udah kerja dari rumah aja, namanya juga orang kampung. Dukanya ini yang masih suka ngebekas, dianggapnya pengangguran. Iya, jarang keluar. Jarang keluar. Di rumah dianggapnya- aja. Iya, dianggapnya pengangguran gitu. Itu sih dukanya. Mungkin teman-teman yang lain juga yang seprofesi pasti merasakan Merasakan hal itu ya. kayak. Iya, padahal cari uang di rumah aja juga dapat sih ya. Padahal kalau mau melek sih Mas Ucil bisa. Banyak kok, maksudnya orang-orang Peluang-peluang di sekitar kita nih ya. kita bisa. Sebenarnya sih ya. Banyak banget kita mau apa juga. Jalannya banyak gitu. Cuman kan namanya juga kadang kita hidup di Di kampung. kampung ya kadang. Nah, Enggak. pekerjaan mereka tuh gini sih, Mas Ucil, yang aku lihat definisi orang kerja, walaupun nggak semua ya, walaupun nggak semua orang kampung begitu, tapi di kampung aku pribadi, Ya, enggak semua. definisi orang kerja itu berangkat pagi jam 7, Pulang sore. pulang sore, definisi. pakai seragam, itu orang kerja. Cuman aku freelancer, ya kan? Iya, Segala-gala di rumah. Di rumah. Masa freelancer mau jalan-jalan pulang Nah, sore kan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu, keluar juga jarang banget. Itu sih dukanya, apa ya, sering dapat omongan kurang iya. kurang enak. Ya beberapa waktu lalu juga baru dapat lagi omongan kayak gitu. Kayak dibilang Belum tahu dia. curhat ini jadinya. Iya. Apa-apa Mas, biar tahu kan sekarang kan pekerjaan banyak, nggak harus Ya, kita keluar Iya. jam 7 pagi sampai pulang sore ya, kan. dengan harapan orang-orang juga ngerti sih. Kan Ya, sekarang kan banyak pekerjaan katanya, main online apa gitu. namanya kuliah mahal-mahal gitu, akhirnya nggak kerja. Nah gini Mas Wahyu, Dukanya parah. potensi kedepannya profesi desainer grafis bagaimana ini untuk kedepannya nih? Mas? Potensi? Iya Mas Wahyu nih. Oke, mungkin jawabnya gini aja. Potensi ya, ngomongin potensi. Sebetulnya semua lini bisnis juga pasti ada matinya menurut Ada aku. matinya, ya. Iya, menurut aku ada matinya. Semua lini bisnis nggak tentang desainer grafis aja gitu. Semua juga pasti ada matinya. Cuman PR-nya ini gimana caranya kita bisa bertahan aja. Untuk ngomongin potensi, mungkin prospek ke depannya karena ngelihat Indonesia juga kan udah mulai digitalisasi nih. Iya, digital. Semuanya butuh digital gitu. Semuanya butuh desain kayak konten promosi, banner, apa semua juga butuh desain. Untuk potensi masih oke. Tapi karena semakin banyak orang-orang yang terjun di industri desain grafis, Iya, saingannya makin banyak. Iya sekarang banyak tuh Pak, Banyak dilihat di banget. fans Banyak itu pada banget. banding-bandingan harga itu gimana itu, Iya. Pak? Menurut Mas Wahyu tuh? Ketika banding-banding harga, Iya. tadi ngomongin potensi, sebetulnya potensi oke. Yang penting kita bisa adaptasi aja. Adaptasi di- aja ya. iya, di situnya. Terus ngomongin masalah tadi kan Nah, saingannya makin banyak Makin nih. banyak nih. Akhirnya orang ketika banyak saingannya biar laku Turun harga, turun banding harga. Nah, oke. Ini tanggapan Mas Wahyu nih, gimana nih untuk profesi yang legend ini, Nggak untuk legend anak-anak sih, baru nih, Baru- yang udah mulai bersaing, aduh gimana nih Mas Wahyu? Tanggapannya untuk masalah melihat orang yang pasang harga murah. Sebetulnya murah mahal relatif sih, Mas. Oh relatif orangnya ya, Iya, yang relatif konsumen orang. ya. Kadang konsumen sih, ada yang bilang harga sekian murah, harga sekian mahal. Mungkin kita lihat secara umum aja ya gitu ya. Kalau secara umum menanggepinnya biarin aja sih. Biarin aja. Jadi aku juga punya cerita Mas Uci. Iya gimana? Ceritanya gini. Seru nih kayaknya nih Seru. tentang perdesainan nih. Jadi dulu tuh aku juga sampai sekarang masih suka ngiklan sih. Tapi dulu pas waktu 3 tahun lalu ngiklan itu masih kenceng banget. Aku pribadi ngiklan. Oh, pernah ngiklan, Mas? Iya, ngiklan kenceng gitu kan, nyari konsumen. Terus karena kan kita juga di industri tersebut nggak cuma sendirian nih, banyak orang. Jadi ngebaca pesaing-pesaing gitu loh. Oh nyimak. Iya, nyimak kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus ada satu pesaing, dia nggak tahu orang mana, yang jelas sih kayaknya antara Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu, masih daerah Jawa. Kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak gimana ya, kayak pengen bersaing, tapi kalau secara harga udah nggak mungkin saat itu, karena memang harganya udah standar. Jadi saingannya itu masalah cepet-cepetan waktu. Oh saingan waktu juga itu ngaruh itu Mas Ngaruh. Wahyu. Oh. Ngaruh di Kirain saya kita. di harga aja, ternyata Enggak, waktu juga saingan. ngaruh. Iya, karena kita juga
sebagai konsumen ya mungkin nyari ya sebisa mungkin nyari yang harganya paling murah, Paling murah, paling cepat. paling cepet. Nah ini lanjut ya cerita tadi. Jadi ada orang yang posting harganya sama, standar kayak tempat kayak studio aku gitu ya, segitulah standar. Sedangkan aku pribadi untuk mengerjakan desain itu 3 sampai 4 hari. Karena kan ada antrian. Ada antrian ya. Antrian terus juga prosesnya panjang enggak. Iya sih kalau desain enggak Iya, mungkin enggak cepet satu, sih ya. enggak satu kali klik jadi karena Belum cuma revisinya omset, gitu belum ya, Pak, ya? revisi. Kalau aku standarnya 3-4 hari, bahkan ada yang project sampai seminggu, 10 hari juga ada tergantung kerumitan. Nah, dia nih ada salah satu pesaing posting katanya bilang gini, Gimana tuh? desain di sini 1 hari jadi. Iya. Itu Anjir, asli apa? Nggak Cuman tahu. branding aja itu. nggak ngerti. Desain di sini 1 hari jadi, bisa Luar ditungguin. biasa. Kegoncang tuh, kebagi akhirnya customer juga saat itu. Beberapa ada yang pada ke dia. Cuman Osucil yang jadi akhirnya bisa, ini pelajaran juga sih buat teman-teman Iya yang sih ya. pengen apa ya, bikin gimmick lah istilahnya, harus dipikirin juga dampaknya. Dia tuh iya, betul. bikin 1 hari jadi, kalau orderannya masih 1-2 sih masih oke. Oke, kalau banyak gimana ini? Kalau banyak gimana? Mau nggak tidur tuh orang, ya kan? Nah udah tak perhatiin, kurang dari 1 tahun Sucil, studionya tutup. Banyak yang komplain. Konsumen juga banyak yang kayak semacam ngeviralin gitu loh. Posting profilnya dia. Mungkin dampak dari itu ya. Iya, yang 1 hari hati-hati. jadi ya. Iya, hati-hati desain di dia katanya 1 hari jadi. Ternyata enggak gitu. Iya, katanya 1 hari jadi. Saya nunggu sampai seminggu, bahkan ada yang 10 hari. Jadi banyak yang komplain. Jadi akhirnya ya jadi bumerang buat dia sendiri. Jadi ya hati-hati aja untuk masalah ya gitu. Harus bisa nerima resikonya sih ya. Iya. Kalau ya apalagi 1 hari, ya kan pikir saya juga masa sih desain 1 hari jadi kan nggak mungkin, Iya, orang belum kecuali memang revisi. dia lagi kosong banget kan. Kalau lagi kosong banget masih oke lah gitu untuk masalah desain tadi. Masalah desain gitu ya. Nanggulangin harga murah sih sebetulnya gimana ya? Kayaknya Mas Ucil juga sebagai pelaku sablon kan ya. Iya. Banting-bantingan harga juga umum ya kan. Ya sih kadang ya masih Udah umum kan. udah mulai ya. Cuman ya nanggepin kayak gitu kayaknya sekarang sih lebih baik ya udah aja sih gitu, nggak usah terlalu gimana toh pada akhirnya juga yang penting kita bisa ngasih kualitas. Nah yang penting kualitas itu kadang tuh orang mau banding-bandingkan harga tapi kualitas hancur ya tetap aja tetap pada aja. akhirnya oke, mungkin sesekali dia rame Iya, tapi nanti kan customernya kapok pada akhirnya kan. Jadi untuk masalah nanggulangin orang-orang yang buka harga jasa desain murah, bahkan aku pernah nemuin ada yang posting saat itu bikin jasa desain 5.000 perak. Yang bener Mas. Serius? 5.000 perak. 5.000 perak. Aku aja dulu zaman 2017, 15.000 itu udah dianggap murah banget. 50. Dia tahun 2000, sekarang 2022 loh. Era-era sekarang zamannya udah serba mahal. Udah serba mahal. Ya, apalagi ya, kebutuhan ya, gitu kita, ya. Harga 5.000 tuh udah ya Allah gitu kan. 5.000 sekarang bisa buat apa sih? Paling gitu beli es aja paling 5.000 itu pas. Iya, udah susah. Mungkin kalau zamannya kita dulu banget itu 10 tahun yang lalu 5.000 mungkin masih gede. Masih gede sih. Iya. Harga bensin juga saat itu masih berapa sih? 4.500 ya? 4.500 iya. 1 liter. Sedangkan sekarang udah 10.000 lebih kan pertama. Itu untuk desainnya 5.000 itu gimana itu, Pak? Nggak ngerti. Nanti juga kayaknya ya, aku pengen nyoba bikin konten di channel Iya, Pak, Racing. coba. Biar semua Pengen tahu kualitasnya kayak apa ya. Iya, soalnya kan dengar ya kata Mas Wahyu kan ada 5.000 itu gimana itu desain untuk 5.000 Iya, itu? Apakah nggak tahu. cuman font aja apa gimana itu desainnya? Nggak tahu. Soalnya kan nggak mungkin kan kalau gambar-gambar kayak contoh kayak ya logo, box itu yang iya. di kaosnya Wah, Mas Wahyu itu. 5.000 kuota aja segiga nggak dapet. Udah saya tunggu aja nih kontennya Mas Wahyu Ya, untuk mungkin desain nanti yang 5.000. 5.000 pengen ngebedah kayak nyoba iseng-iseng aja sih. Udah Mas Wahyu nih, silakan barangkali mau mempromosikan kepada kalian apa sih, kepada penonton YouTuber saya. Silakan Mas Wahyu. Oke.
Ya tadi teman-teman udah tahu ya kalau aku pribadi membuka jasa desain dan fokusnya itu ke ini teman-teman, ke desain kaos ataupun merchandise, apparel dan lain sebagainya. Jadi barangkali teman-teman yang pengen bikin desain kaos, kemudian punya ide, pengen punya distro atau pengen punya Apalagi clothingan, ya, clothingan iya pengen sekarang punya sedang clothingan, naik ya. belum punya desainnya, kita bisa kerjasama. Nanti kita bisa bermitra, aku bisa supply desainnya. Tuh guys, langsung Bisa. hubungi saja Mas Iya. Awai, tukang Banyak sih, tracing. tinggal teman-teman cari aja di Google juga, tinggal tukang tracing, datanya semuanya ada. Ada ya di Google, di Instagram, ada di database-nya. Facebook, ada di Behance, semuanya ada lah lengkap di Lengkap. Instagram semuanya, tinggal oke lah. Tuh guys, catat di tukang tracing, ada di Google dan di YouTube. Ya, sama yang jelas harganya Bisa dibicarakan langsung saja ke Mas Wahyu. Nomornya ada di sini. Oke guys, selamat malam. Itulah bincang-bincang dari Rakal Ucil Podcast bersama Awai, Awai, si tukang tracing. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam. Salam berkarya. Salam berkarya. Salam berkarya. Tetap semangat gitu ya Mas Awai. Ya, Dadah. dadah.